Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Fuadi Rambe dari Unit 4, jurusan Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan membahas materi yaitu mengelola perusahaan bisnis. Mengenali perusahaan bisnis. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Menetapkan sasaran. Satu, tetapkan dan fokus pada beberapa tujuan yang realistis. Dua, pilih tujuan yang sangat relevan. Tiga, fokus pada tujuan yang selaras dengan misi organisasi. Empat, evaluasi kembali dan perbarui tujuan dari waktu ke waktu. Lima, bingkai pernyataan tujuan secara positif. Enam, merumuskan rencana aksi dan menaatinya. Merumuskan strategi. Merumuskan strategi ada tiga. Satu, menetapkan sasaran strategi. Sasaran strategi adalah sasaran jangka panjang sesuai misi perusahaan. Dua, menganalisis organisasi dan lingkungan. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity. Third, yakni metode untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman yang ada. Tiga, menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Langkah terakhir dalam perumusan strategi adalah menyesuaikan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan organisasi bisnis berada. Proses manajemen. Proses manajemen ada empat, yaitu satu, perencanaan. Perencanaan menetapkan tujuan organisasi dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Kedua, kepemimpinan. Memotivasi anggota organisasi untuk bekerja bagi kepentingan organisasi. Ketiga, pengorganisasian. Menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya. Keempat, pengendalian. Memonitor dan memperbaiki aktivitas yang berlangsung untuk memastikan pencapaian tujuan. Tipe-tipe manajer. Tipe-tipe manajer ada tiga, yaitu top manajemen seperti presiden, direktur, CEO, wakil presiden direktur. Kedua, middle management seperti pengawas, manajer, dan direktur. Ketiga, first line management seperti supervisor, kepala departemen. Selanjutnya ada dasar keterampilan manajemen. Keterampilan konseptual. Hal ini terkait dengan kemampuan dalam membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan kemajuan perusahaan. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Hal ini terkait dengan kemampuan berinteraksi dengan baik dengan banyak orang secara persuasif dan bersahabat. Dan selanjutnya, keterampilan teknis. Memiliki kemampuan dalam bidang informasi teknologi atau bidang lainnya merupakan keunggulan atau nilai lebih tinggi seorang manajer. Next, keterampilan manajemen waktu. Kemampuan ini akan diuji pada saat menyusun rencana sebuah proyek di mana tidak hanya masalah manajemen tidak hanya masalah manajemen waktu yang diperhatikan, tapi juga membuat skala prioritas. Selanjutnya, keterampilan membuat keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif termasuk memberikan solusi dan memecahkan masalah adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap manajer. Dan yang terakhir, keterampilan kepemimpinan. Kemampuan manajer harus benar-benar menjadi seorang pemimpin dan tidak mengindahkan hal-hal yang tidak perlu. Menjalankan program kerja dan evaluasi membutuhkan komitmen dan ketegasan manajer. Manajer yang tanggung akan mendorong terciptanya kepercayaan lingkungan kerjanya dan menciptakan tim kerja yang solid.
Manajemen dan budaya korporasi. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Budaya korporasi. Budaya korporasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan dipelajari, ditetapkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan, dalam perusahaan bisnis terdapat berbagai jenis strategi yang bisa digunakan oleh semua perusahaan, dan tiap-tiap perusahaan menggunakan strategi yang berbeda. Setiap perusahaan juga memiliki sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaannya masing-masing. Proses manajemen dapat dibagi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengorganisasian yang memiliki fungsi masing-masing. Serta tingkatan manajer juga dibagi menjadi manajer puncak, manajer penengah, manajer lini pertama. Perusahaan di dalamnya terdapat berbagai jenis manajer yang menjalankan dan mempunyai tugas yang berbeda. Serta terdapat berbagai keterampilan yang dapat digunakan oleh para manajer dalam memimpin perusahaannya. Budaya juga dapat mempengaruhi kegiatan yang berjalan dalam suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.